Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala serta qudrah dan iradahnya pula kita dapat dikumpulkannya kembali di tempat yang mulia ini serta pada waktu yang kali ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara berthalabul ilmi. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada had kali ini yang akan mengisi yaitu Al-Ustadz Dr. Dedeng Rosyidin. Akan tetapi sebelum kepada Al-Ustadz ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman ahad kelima bulan Januari insyaallah bersama Mudir Ma'had Baitur Rahman yaitu Ustadz Iwan Abu Ayyash. Yang kedua, insyaallah pada ahad depan 29 Januari 2022 akan diadakan lagi Daurah Cerdas Waris angkatan ke-7, cara mudah belajar waris. Hanya satu kali pertemuan dari jam 9.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Iwan Abu Ayyash. Yang terakhir, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakallahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Agar tidak berlama-lama lagi, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian kita pagi ini tentang takdir dan sunnatullah. Nah, dalam kajian ini kita akan mengetahui apa hakikat takdir dan apa bedanya antara takdir dengan sunnatullah. Kadang orang
suka mengatakan begini, kenapa kamu tidak mau bekerja? Padahal kamu sudah punya istri, punya anak. Dia jawab, ya geus takdir ti Allah. Nah, apakah memang itu makna takdir? Sehingga dia tidak mau berusaha. Sehingga lahirlah di dalam aliran teologi yang berkaitan dengan akidah, ada yang disebut aliran Jabariyah, ada yang disebut aliran Qadariyah, dan ada yang disebut aliran Aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Aliran Jabariyah ini adalah aliran yang pasrah terhadap takdir. Seperti tadi. Dageus takdirna. Saya dulu pernah punya mahasiswa. Orang lain geus beres ngian skripsi, bahkan geus sidang, bahkan ada yang sudah kerja sampai ke Brunei, dia sendiri nulisnya belum. Pembimbingnya saya. Saya katakan, kenapa kamu Nurjaman belum nulis? Dia jawab, geus takdir napa. Akhirnya skripsi tidak selesai. Dia nikah. Sebelum menikah, datang lagi saya. Pas saya nikah, skripsinya gimana? Takdirnya nikah dulu. Jadi kenapa kamu nikah dulu skripsi rumah saya? Udah takdir. Udah punya anak, datang istrinya ke rumah. Pusing. Dengan suaminya tidak mau bekerja. Ketika disuruh bekerja, jawabannya takdir. Akhirnya saya menyuruh dia datang ke rumah. Coba lihat buku kamu. Apa yang kamu baca? Maka dia bawa buku-buku tentang teologi. Ternyata yang dia baca adalah aliran Jabariyah. Aliran pasrah. Oh iya. Ini yang menjadi penyebab dia tidak mau bekerja. Kata saya, jangan ini saja yang kau baca. Coba baca aliran Aswaja. Baca juga paham Qadariyah. Baru nanti ada pembanding. Aliran Qadariyah beranggapan bahwa segala takdir itu ditentukan oleh manusia. Jadi Allah menciptakan makhluk, takdirnya ada pada manusia. Manusia penentu takdir. Lalu ditengahi oleh aliran Aswaja dari Imam Al-Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Manusia perlu berusaha, tapi yang menentukan akhir adalah Allah. Nah ini Aswaja. Maka kita berkeyakinan diperintahkan oleh Allah untuk kasab,
tapi hasil dari kasab itu kita tawakal kepada Allah bagaimana Allah menentukan. Itulah menggabungkan tidak kepada Jabariyah, tidak juga kepada Qadariyah, tapi di sana ada usaha, tapi Allah yang menentukan. Ketika saya ada tugas ngaji di Masjid Agung, ketemu lagi dengan mahasiswa itu, saya katakan, gimana Mas sekarang? Saya sudah di Cirebon, saya sudah jadi PNS. Oh, kamu jadi PNS, takdir ya? Oh iya Pak, saya salah baca. Nah gitu. Nah, kita tidak akan mempelajari di sini bagaimana karakteristik sifat-sifat aliran Jabariyah. Dan juga tidak akan mempelajari bagaimana karakteristik aliran Qadariyah. Juga tidak akan mempelajari karakteristik aliran Aswaja. Secara garis besar tadi sudah disampaikan, tapi kita ingin mengetahui makna dasar dari takdir yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga nanti kita bisa membedakan antara takdir dengan sunnatullah. Beberapa ayat yang saya kutip. Yang pertama, Al-Ala ayat 1 sampai 3. Dalam ayat ini menjelaskan tentang takdir bagi semua makhluk. Takdir bagi semua makhluk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan alladzi khalaqa, fasawwa, dan menyempurnakan. Allah menciptakan, Allah menyempurnakan. Di dalam rahim Allah menciptakan kita. Lalu setelah keluar rahim, Allah tetap masih menyempurnakan penciptaan itu. Karena ada yang disebut mukhallaqah dan ghair mukhallaqah. Mukhallaqah adalah penciptaan di dalam rahim. Ghair mukhallaqah yaitu penciptaan kita setelah lahir. Sampai kapan penyempurnaan penciptaan Allah terhadap kita? Sampai mati. Jadi sampai sekarang kita masih tetap disempurnakan oleh Allah penciptaan kita itu. Belum selesai. Ya. Belum selesai. Beda jeung nyieun boneka. Kalau nyieun boneka bayi, nepikeun ka poe kiamat ge bayi we tetep boneka teh. Tapi kalau Allah menciptakan manusia, bayi terus disempurnakan. Terus. Mun keur bayi kieu, mun keur budak kieu, mun keur dewasa kieu, mun keur sekolot kieu, mun geus aki-aki rupana teh jiga bayi, di aki-akikeun we. Nah, sehingga berkembang penyempurnaan itu. Lihat saja ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mun boga foto. Ya. Moto timimiti bayi, timimiti budak kecil, asup TK, asup SD, tuh, asup SMP, asup SMA, kuliah, nikah, gitu, boga anak, boga incu, boga buyut, coba jajarkeun, katingali gerah.
perkembangan penyempurnaan Allah terhadap diri kita. Terus oke rupa urang teh baheula nu urang sorangan teu wawuh jeung budak eta teh. Nah, urang sorangan teu apal, sugan teh kuring bareto teu goreng jiga kitu gitu. Nah, ayeuna mah lumayan nah gitu kan, terus berkembang. Nah, itu namanya pasawwa. Nah, pasawwa. Khalaqonya di awal, pencempurnaannya berikutnya gitu. Walladzi qaddara fahada, dan Allah telah menentukan kadar. Nah di sini kata takdir tidak ada pada qaddara, menentukan kadar masing-masing bagi setiap makhluk. Fahada, lalu memberi petunjuk. Nah jadi takdir dulu baru pahada, ya. Menentukan ukuran dulu kadarnya baru memberi petunjuk. Maka pahada inilah yang masuk ke dalam sunnatullah gitu. Jadi penciptaan dulu sesuai dengan ukuran, lalu setelah itu sunnatullah berjalan. Jadi ulah dibalik, sunnatullah dulu baru takdir, tidak. Takdir dulu baru sunnatullah. Ditentukan dulu kadarnya, sifatnya, lalu berjalan sesuai dengan aturan gitu. Nah ini bagi semua makhluk, berarti semua makhluk berada dalam takdir Allah. Tafsir Mujahid menjelaskan kata qaddara adalah fayaqulu qaddara lil insan, Allah telah menentukan bagi manusia asyaqa'a was-sa'adata, kepahitan dan kesenangan. Jadi takdir itu berkait dengan sesuatu yang pahit, dan takdir itu berkait dengan sesuatu yang senang. Adapun kalimat pahada antara lain hada al-an'ama limura'iha, yaitu menunjukkan, kalau bagi kambing berarti membimbing atau berternak. Nah, lalu binatang-binatang itu dipelihara dan diberi jaga. Jadi Allah kalau kepada binatang menciptakan binatang sesuai dengan ukurannya, kemudian Allah menunjukkan bagaimana binatang-binatang itu dipelihara gitu. Sebab Allah yang menciptakan binatang semuanya, Allah pula yang menunjukkan bagaimana untuk memelihara binatang itu. Makanya beda cara melihara domba jeung melihara hayam, itu beda. Beda melihara domba jeung melihara lauk, itu beda. Sebab setiap binatang punya karakteristik masing-masing bagaimana cara memeliharanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menunjukkan bagaimana cara memeliharanya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan anna Rasulullah SAW qala innallaha qaddara maqadiral khalaik, Allah yang menentukan ukuran-ukuran makhluk
qabla ayyakhluqa samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsi alfi sanah, 50.000 tahun. Wa kana arsyuha alal ma', aras Allah berada di atas air. Hadis ini dijelaskan oleh Nabi, Allah yang menciptakan, Allah pula yang menentukan ukuran-ukurannya, gitu. Gitu kan? Allah yang menciptakan, Allah pula yang menentukan ukurannya. Dari sini kita baca diri. Saya diciptakan oleh Allah, lalu saya pula diukur oleh Allah tentang ukuran saya. Sehingga kunaon kuring leutik, tak ieu teh geus takdir Allah, geus ukuranana ti Allah memang sakitu. Allah yang menciptakan binatang, kunaon kutu leutik. Nah, geus ukuranna sakitu. Naon hikmahna kutu leutik? Sabab lamun kutu gede, ibu-ibu berat bawana. Nah gitu. Nah itu tenuk itu teh takdir, diciptakan sesuai dengan ukuran dan hikmah. Nah, kemudian dalam surat Yasin ayat 38, ini takdir berkaitan dengan matahari. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari berjalan pada porosnya. Dzalika takdirul aziz al alim, demikianlah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Nah, dalikat takdir al-aziz ditafsirkan Ibnu Katsir, yaitu Allah telah menetapkan ketetapan tidak menyalahi dan tidak membantah. Jadi matahari berjalan pada porosnya, teu salah jalan jeung teu pernah ngabantah. Matahari tidak pernah mengambil jalan bulan. Bulan pun tak pernah nyorobot. Nah, karena jalan matahari, tapi berjalan pada porosnya. Karena itu suka ada istilah, hiduplah seperti matahari. Berjalan pada jalannya, terbit di pagi hari tidak pernah membantah, terbenam di malam hari tidak pernah menolak, siang memberikan cahaya, dan malam adalah meredupkan dengan sinarnya, hanya menitipkan kepada bulan, lalu bulan memancarkan sinarnya pada manusia di saat manusia sedang beristirahat. Matahari banyak memberi manfaat kepada manusia. Kenapa matahari begitu? Karena takdirnya. Nah gitu ya. Karena takdirnya. Allah telah menciptakan, Allah telah mengukur, Allah telah mengatur tentang sifat-sifat dari matahari itu. Al-Alim, Allah mengetahui terhadap matahari itu bijami'il harokat wassakanat, kapan matahari itu mesti bergerak dan juga kapan matahari itu mesti berhenti. Sekarang kita bersyukur hidup di saat matahari masih berjalan, tapi pada satu saat matahari akan berhenti, lalu berbalik.
terbitnya bukan dari timur, tapi nanti terbit dari barat. Dan itu ciri kiamat akan segera datang dan bumi akan segera hancur. Apabila terbit matahari sudah dari barat, bukan dari timur. Berapa lama nanti matahari terbit dari barat itu tidak ditentukan oleh Allah, mungkin bertahun-tahun. Hanya kita hidup sekarang di saat matahari masih terbit dari timur. Bersyukur. Nah, artinya rada lumayan jika nak kiamat rada lila keneh gitu. Karena matahari belum dari barat. Wa qad qaddara dzalika wa qannanahu ala manwalin la ikhtilafa fi wala ta'akas. Allah telah menentukan aturan-aturan di dalam perjalanannya yang tidak berselisih dan tidak juga berbalik. Tidak pernah berbalik. Di sini yang menjadi contoh adalah takdir bahwa benda yang besar seperti matahari, aturannya, gerak dan diamnya diatur oleh Allah. Tuh. Yasin 39. Ini berkaitan dengan takdir bulan. Nah. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami telah tetapkan manazila, tempat-tempat berjalannya, hatta ada, sehingga bulan kembali kal urzun, seperti semula tempat manazil al-qadim yang terakhir. Bulan ditentukan oleh Allah, manazil beda. Allah menentukan takdir bulan jeung matahari. Kalau matahari begitu terbit langsung buleud. Ya. Takdir nate. Tapi bulan mah mulai terbit leutik heula gitu. Leutik. Ini manazil. Terus jadi saat setiap bulan aya tempat cicingna, terus tina leutik ngagedean tengah-tengah jakarak buleud. Gitu. Nah, geus buleud, maka Allah menjelaskan ada balik deui si bulan teh. Kanu mimiti leutik, nepi ka bulan sabit deui ka urut, nepi ka tenggelam deui. Itu bulan mah. Nah, hari matahari mulai terbit besar. Ya? Naik ke atas tetap besar. Ketika tenggelam juga besar. Takdirnya begitu. Bulan mah gitu ya. Beda. Tibiti saeutik terus sabit besar terus balik deui ke awal. Nah, kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang itu. Tuh. Kumaha tuh? Sok aya geuning hidup bagaikan bulan. Itu kumaha tah? Hirup timiti leutik terus jadi gede, leutik deui gitu ya. Nah, sekarang Al-Furqan ayat 25. Nah, ini menunjukkan tidak untuk matahari, tidak takdir untuk bulan,
tapi takdir segala ciptaan. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu takdiro. Dan dia menentukan ukurannya dengan serapih-rapihnya. Maka ayat ini menjelaskan segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, diberinya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan dulu, faqaddarahu, lalu Allah menentukan ukuran-ukurannya, takdiro, yang ukuran-ukuran itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sekarang Allah menciptakan segala sesuatu kita. Lalu Allah menentukan pada kita itu ukuran dan perlengkapan. Sehingga kita setelah ciptakan Allah dilengkapi dengan perlengkapan yang sempurna. Telinga, mata, hidung, tangan, dan kaki. Semua yang diciptakan oleh Allah itu takdir telah ditetapkan oleh Allah ukurannya dan sifat-sifat serta fungsinya. Tuh. Telinga fungsinya untuk dengar. Hidung mencium. Mata untuk melihat. Nah, ini yang disebut dengan takdir. Qaddarahu, menentukan ukuran, takdiro, berikut fungsi. Tuh. Sederhana pertanyaan kita. Allah yang menentukan, menciptakan kita, lalu kita dilengkapi oleh telinga. Kunaon telinga urang teh di ringkal-ringkal. Ya. Padahal cek urang teh jeberkeun we. Tong di parulat, parulit. Nah, jawabannya sederhana, takdir. Qaddara takdiro, untuk fungsi. Apa fungsinya? Sudah diteliti oleh ahli ilmu. Kalau jeber suara moal jelas. Tapi ku diringkel-ringkel katangkep sehingga gendang-gendang telinga da ieu mah naon? Ieu mah adalah rambuna, tapi yang dalamnya adalah yang ada di dalam, maka gendang yang ada di dalam tidak akan menerima suara dengan jelas. Lamun dijeberkeun. Tapi dengan dipurlat parelit, maka suara jadi jelas. Dan di sini pada telinga kita ada serabut rambut yang sangat kecil untuk menangkap suara. Sehingga rambut cepil teh teu katingali ku soca, iwalti kudu ditingali ku mikroskop gitu. Nah, kunaon ceuli maka di rambutan? Takdir. Untuk kemanfaatan manusia dapat mendengar dengan jelas gitu. Sok aya geuning nu nyaos kunaon luhureun soca make dihalisan. Oh. Sabab lamun hujan katandean. Tuh. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Kenapa keur mikir di luhur?
Nah, aya dina mastaka beda jeung udang. Manusia mah otakna teh dina mastaka, kotoranana dihandap. Ari udang mah nu dina mastaka teh kotoranana matak sok aya jalma disebut dasar otak udang. Lain keur mikir nu ayana teh tapi kotoran nu aya di dieu teh. Matak manusia mah makhluk sempurna. Nah gitu. Dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, kenapa begitu? Allah menciptakan, Allah mengukur, dan Allah memberi fungsi bagi setiap ciptaan itu. Itu dalam surat apa itu? Al-Furqan ayat 25. Al-Hijr. Apakah yang besar saja atau yang kecil saja yang ada dalam takdir Allah? Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Tidak ada sesuatu kecuali gudang ilmunya ada pada Allah. Wa ma nunajjiluhu illa biqadarin maklum. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Walladzi akhraja mar'a fajalau gusya'an ahwa. Ini salah satu bagiannya. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan yang kecil, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Rumput yang kecil pun itu adalah semuanya ada dalam aturan ukuran-ukuran dari Allah. Selanjutnya, di dalam surat At-Talaq ayat 3 bahwa makna takdir dari Allah menunjukkan segala ciptaan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dari yang dia tidak duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai tempat untuk kita meminta pertolongan. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketetapan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Nah, ini juga berkaitan dengan seluruh makhluk berada dalam takdir Allah. Nah, dari ayat-ayat ini maka kita dapat menyimpulkan kata takdir yang berasal dari kata qadaro bermakna, nah ini satu, mengukur, memberi kadar atau ukuran. Maka perkataan Allah tentang menakdirkan demikian artinya Allah telah memberi kadar, memberi ukuran, memberi batas ketentuan dalam diri sifat atau kemampuan maksimal makhluknya gitu. Jadi Allah menakdirkan suatu makhluk berarti Allah sudah memberikan ukuran maksimal kemampuan makhluknya. Nah, sekarang Allah telah menciptakan kita. Di antara takdir yang diberikan Allah kepada kita berkaitan dengan anggota badan, misalnya
alat melihat dan alat mencium. Tuh. Alat melihat mata, alat mencium hidung. Untuk mata dan hidung sudah ada ukurannya, takdirnya bagi kita. Kita diberi mata, ukuran melihatnya tidak bisa melihat di kegelapan malam. Nah, itu mata kita. Tidak bisa melihat di kegelapan malam. Beda jeung mata ucing. Nah, mata ucing ukurannya dia bisa melihat di kegelapan malam, bahkan bataknya menjadi baterai. Itu serigala lari di malam yang gelap, teu pernah tidagor kana tangkal. Urang listrik poek saeutik tidagor kana panto. Beda ukurannya. Alat cium. Nah, alat cium kita lewat hidung ada ukuran. Urang mah mencium teh dalam jarak dekat. Bahkan deket ge teu kacium keneh. Geus dirapatkeun jeung irung na kakara ka ambeuh na kitu. Beda dengan anjing. Ya. Beda dengan anjing. Ininya takdirnya itu lebih tajam ketimbang daya cium manusia. Hidung anjing bisa mencium, bisa ngabedakeun mana bangsat, mana nu bager. Mana pencuri lewat penciuman. Mana orang tamu, mana bukan. Mana dunungan, mana orang baru. Itu kan anjing. Ari pangambung orang salaki ge teu kaambe. Nah kumaha atuh? Geus kitu. Ukuran sifatna teh. Nah, karena itu Allah telah menciptakan kelebihan pada setiap makhluk dan pada makhluk itu punya takdirnya masing-masing. Di bawah saya beri contoh. Nah, takdir manusia. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukurannya yang diberikan Allah kepada manusia. Misalnya, manusia tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Berbeda dengan kupu-kupu. Beda dengan burung. Ia tidak dapat melampaui kecuali menggunakan pikirannya. Dia baru bisa terbang, mikir heula. Dan ini bedanya dengan makhluk yang lain. Makanya dari sisi lain, takdir bagi binatang, penciuman, penglihatan, itu punya lebih. Kemudian apal jalan pada makhluk lain punya lebih. Seperti lebah. Lebah telah diberi ilham oleh Allah, silahkan makan makanan, pasluki subula Rabbiki, selusurilah jalan-jalan Tuhanmu, maka lebah diciptakan oleh Allah punya kelebihan, kalau dia menyelusuri jalan-jalan yang kecil, dia tidak pernah tersesat jalan. Jalan sulit pun dapat ditempuh oleh lebah.
Dan bila pulang, lebah tidak pernah kapahung. Sanajan lebah balik peuting, teu pernah kasasab jalan. Tuh. Beda jeung urang. Indit peuting teu bisa balik lantaran kasasab jalan di mana imah kuring padahal belah katuhun manehna. Kenapa? Karena ilham yang ada pada lebah dari sana, tapi pada manusia adanya pada akal. Karenanya dengan akalah manusia itu bisa berkembang. Maka dari sini kita dapat menyatakan, saya mengambil dari Ar-Raghib bahwa Ar-Raghib menjelaskan tentang takdir itu. Pertama, dia menjelaskan tentang kudroh. Kudroh itu kita suka mengartikan kekuatan, kekuasaan. Kalau kudroh bagi manusia adalah segala nama bagi segala sesuatu yang manusia dapat melakukan. Itu kudroh. Ismun lihai'atin yatamakkanu min fi'li syai'in ma. Kudroh bagi manusia adalah nama bagi sesuatu yang manusia dapat melakukannya terhadap sesuatu itu. Kita punya kudroh, kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita mengatakan al-kudroh lillah adalah kekuatan yang ada pada Allah tanpa ada kekurangan sedikit pun yang ada pada Allah. Karena itu, kudroh bagi manusia kekuatan yang ada kekurangan, sedangkan kudroh bagi Allah adalah nafyun lil azazi anhu, yaitu menolak kelemahan. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah. Selain kata kudroh, ada kata qadir. Nah, kalau qadir adalah al-fa'il lima yasha ala qadri ma taqtadihil hikmah la zaidan alaihi wala naqison anhu. Kalau qadir itu ialah yang melakukan takdir, menentukan hikmahnya, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Dan qadir ini la yasihhu illa lillah. Qadir ini hanyalah bagi Allah. Kalau kudroh bisa bagi manusia. Tapi kalau qadir karena Allah yang melakukan, yang ukurannya tidak kurang dan tidak lebih, pas gitu, itu hanyalah bagi Allah. Tidak ada manusia yang qadir, tidak ada. Kecuali ada orang bapak yang namanya Pak Qadir. Nah, sekarang takdir. Akhir-akhir ini ada orang juga yang mengatakannya tidak takdir. Ini sudah qadarullah dia. Tapi ada juga yang menyatakan adalah takdir Allah. Dua-duanya bisa dipakai. Kita mau menyatakan qadarullah, kita mau menyatakan takdir Allah. Apa itu takdir atau qadar? Tabyinu kamyatis syai'. Itu takdir.
yaitu pemberian kekuatan terhadap sesuatu. Takdir itu pemberian kekuatan terhadap sesuatu. Jadi ini sudah takdir Allah, berarti maknanya ini adalah sudah pemberian Allah, itu maknanya. Yang Allah telah mengukur. Cuman takdir Allah itu ada dua. Takdir Allah itu ada dua. Pertama, takdir Allah itu bi ayyaj'alaha ala miqdarin maksusin wa wajhin maksusin hasbama iqtadatil hikmah. Pertama, takdir Allah itu mengadakan, menciptakan dengan ukuran yang khusus sesuai dengan fungsi. Mengadakan, menciptakan sesuai dengan ukuran yang khusus dan fungsinya. Pertama, ijad, mengadakan. Nah, seperti ini. Kita hidup. Ini adalah takdir Allah. Karena diadakan oleh Allah. Jadi, makna takdir yang pertama itu ialah mengadakan. Gitu. Nah, setelah itu masuk kepada takdir Allah yang kedua, yaitu i'ta'ul qudrah, memberikan ukuran yang khusus serta sifatnya yang khusus. Jadi pertama menciptakan, takdir itu. Yang kedua memberikan sifat-sifatnya yang khusus. Makanya fi'lullah itu, pekerjaan Allah itu berkaitan dengan takdir. Pertama, aujadahu, mengadakan. Yang kedua adalah i'ta'ul qudrah, memberikan fungsi. Gitu. Itu. Nah, inilah kelebihan Allah. Berbedanya dengan kemampuan kita. Allah mengadakan, lalu Allah memberikan ukuran sesuai dengan fungsi masing-masing. Kita wujud oleh Allah, takdir. Lalu Allah memberikan kemampuan, mata, telinga, hidung, sesuai dengan sifatnya masing-masing. Itu namanya i'ta'ul qudrah, tahap kedua. Beda dengan orang. Orang menciptakan boneka. Nah, dina boneka aya ceelian, aya hirungan, aya panonan, aya fungsina. Nah, tidak ada. Itu manusia dalam menciptakan sesuatu. Jadi sanajan boneka aya irungan tetap teu bisa ngambe. Boneka aya panonan tetap teu bisa ninggal. Aya ceelian tetap teu bisa ngadenge karena tidak ada takdir yang kedua, yaitu i'ta'ul qudrah. Ya. Jadi Allah itu qadir di sini. Allah itu adalah qadir. Tidak ada pada manusia qadir. Allah yang menciptakan, Allah melengkapi, lalu kelengkapan itu disertai dengan fungsi-fungsi. Hanya ada pada Allah lah qadir itu. Jadi takdir Allah pada manusia, bagi kita khususnya, pertama ijad, mewujudkan manusia. Yang kedua i'ta'ul qudrah, memberikan fungsi-fungsi serta aturan yang tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Nah, itu saya ambil dari Ar-Raghib
Al-Asfahani pada halaman 441. Sekarang masuk kepada bagian yang kedua. Sunnatullah. Nah, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan sunnatullah. Al-Ahzab 38, juga Al-Ahzab 62. Makana 'alan nabi min kharajin bima faradallahu lahu sunnatallah fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullah qadaran maqdura. Tidak ada sesuatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnatullah pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, walladzi khalau min qablu wa kana amrullah qadaran maqdura. Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlalu. Yang dimaksud dengan sunnatullah di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu. Jadi mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah tanpa ragu-ragu bagi Nabi. Nah, nanti kita akan mendapatkan kesimpulan dari sunnatullah itu. Sunnatullah fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnatullah. Di sini juga sunnatullah berarti adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan jalannya tersendiri. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 43, istikbaron fil ardi wa makra sabi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanduruna illa sunnatal awalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah terdahulu kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pengganti bagi sunnatullah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah. Yang dimaksud dengan sunnatullah di sini adalah orang-orang yang terdahulu, ialah turunnya siksa kepada orang-orang yang mendustakan. Sunnatullah juga berarti siksa. Tadi sunnatullah berarti pekerjaan. Selanjutnya kita lihat di dalam surat Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallah allati qad khalat bi ibadihi wa khusira hunalika al-kafirun. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnatullah yang telah berlalu terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Di sini sunnatullah berarti adab. Kemudian dalam ayat berikutnya,
Sunnatullah allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini juga sama sebagai suatu sunnatullah yang telah berlalu sejak dahulu. Orang yang murka, yang tidak iman pada Allah, yang membantah, mereka akan diadab. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan pengubahan bagi sunnatullah itu. Sunnatullah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan bagi orang yang telah membantah. Nah, dari sinilah semua ayat yang berkaitan dengan sunnatullah di sini ternyata adalah ketetapan Allah yang berada pada jalannya. Gitu. Ketetapan Allah yang ada pada jalannya. Orang mendustakan ayat Allah, orang menolak Allah, maka berjalanlah adab Allah atas jalannya karena dia membantah Allah. Nah, kemudian Rasulullah melakukan amal di dalam berdakwah. Maka Rasulullah berada pada sunnatullah, berjalan pada jalannya. Maka dengan demikian, apa sih sunnah itu? Sunnah itu maknanya adalah at-thariqah. Jalan gitu. Jalan. Jadi kalau sunnatullah artinya jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini saya tulis di akhir, maka sunnatullah tariqo hikmatihi, jalan hikmahnya, cara kebijakannya. Tariqo taatihi, cara mentaatinya. Dan sunnatullah dalam Quran digunakan untuk hukum-hukum Allah yang pasti berlaku bagi masyarakat, yang masyarakat harus berada pada jalannya. Itu sunnatullah dalam Quran. Sedangkan takdir, mencakup hukum kemasyarakatan dan juga hukum makhluk. Dengan demikian, jadi sunnatullah itu adalah hukum yang ada pada jalan Allah. Sedangkan takdir, ketentuan dasar, berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan fungsi, baik bagi masyarakat maupun juga bagi makhluk lainnya. Tuh. Nah, saya kutip dari Imam Al-Jurjani. Nah, berkaitan dengan sunnah. Imam Al-Jurjani mengatakan begini. As-sunnah at-thariqah. Sunnah itu adalah jalan. Wal adat dan kebiasaan. Jalan dan kebiasaan disebut sunnah. Sehingga hadis Nabi pun kadang disebut sunnah. Kita suka menyebut Quran sunnah. Nah, Quran sebagai sumber hukum dari Allah, sebagai sunnah adalah hadis yang telah menjadi kebiasaan amaliyah Nabi. Sudah jadi jalan Nabi itu. Karena itu yang menjadi sumber hukum bukan hadis. Tapi yang menjadi sumber hukum adalah sunnah. Yaitu yang telah menjadi kebiasaan dilakukan oleh Nabi. Karena yang namanya sunnah adalah thariqah. Nah,
Kalau di dalam syariah, yang namanya sunnah itu jalan yang ditempuh di dalam agama. Kalau sunnah dalam arti umum adalah kebiasaan, adat, itu jadi sunnah. Jalan yang biasa, yang ditempuh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya suka begini, kunaon banjir di daerah eta, jalma geus nyebut geus sunnatullah. Naha sabab biasana, adatna, lamun daerah anu lengkob, anu daerah handap, gitu kan? Bila mana datang cai, maka cai teh sok turun teh kanu handap. Jadi jawabanna kunaon banjir di dinya, geus sunnatullah. Tah sunnatullah di dieu mah lain berarti hukum Allah dina agama. Tapi eta mah geus jadi adat kebiasaan anu diketahui orang banyak. Biasana lamun daerah lengkob eta teh sok cai turun teh ka handap. Tanu kitu sunnatullah keneh. Tapi sunnatullahna dalam arti bahasa, bukan dalam arti syariah. Nah sekarang, apa hubungannya antara takdir dengan sunnatullah? Nah, tadi kan takdir, lalu berhubungan dengan sunnatullah. Pertanyaannya, takdir dulu atau sunnatullah dulu? Takdir. Allah mentakdirkan manusia. Pertama, dalam arti Allah ijad, mewujudkan, menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, lalu ada takdir Allah yang kedua, yaitu memberikan ukuran terhadap sesuatu, memberikan kelengkapan, memberikan sifat-sifat yang setiap sifat itu punya karakter khusus masing-masing. Ini takdir Allah yang kedua. Nah, ketika takdir Allah yang kedua ini sudah diberikan, maka datanglah sunnatullah. Muncul pertanyaan, kunaon kuring lapar? Nah, takdir atau sunnatullah? Ya, kunaon kuring lapar? Takdir atau sunnatullah? Aya jawaban nu paling enteng, Gusti dituna. Eta mampu mikir. Ya. Lamun orang nyebutkan yang takdir, lapar teh takdir, Allah menciptakan perut, ya. Jeung sifat perut teh osok lapar. Terus lamun lapar teh disebut sunnatullah, gitu ya. Memang geus jadi kebiasaan. Setelah manusia tidak makan, maka geus pasti perut teh lapar. Matak lapar teh lain cenderung kana takdir. Da takdir mah penciptaan ukuran awal. Tapi kelanjutan mah aya dina naon? Sunnatullah gitu. Matak tadi disebutkan qaddarahu fahada. Nah itu. Qaddarahu, Allah mentakdirkan, artinya menciptakan,
membikin ukurannya yang pas, memberi sifat-sifat tertentu. Setelah itu pahada lalu ditunjukkan pada jalannya. Mun beteng di eusian, gitu kan? Berarti jalan teh baris wareg. Lamun teu di eusian, maka jalan teh baris lapar. Jadi mun beteng teu di eusian, sunnatullah teh lapar, lain takdir. Nah, gitu. Lain takdir. Mun bapak teu neangan duit, teu usaha, maka moal boga duit merek ke anak pemajikan. Takdir atau sunatullah? Ya geus sunatullah, berjalan begitu pada jalannya. Lamun geus teu daek usaha mah, maka moal datang duit teh. Hayang pinter tapi teu daek diajar. Hayang bisa ilmu agama teu daek ngaji. Kunaon teu nyaho ilmu agama? Geus takdir. Nah, kus kieu teu dituna lain. Aya sunatullah. Ya. Ayat jalan yang mesti ditempuh. Mun neangan ilmu baris pinter. Mun teu neangan ilmu moal boga kanyaho. Sunatullah berjalan pada kebiasaan manusia. Tuh. Jadi jelas perbedaan apa itu takdir dan apa itu sunatullah. Tong ngimpi hayang pinter, lamun urang teu diajar, bertentangan jeung sunatullah. Tong ngimpi hayang beuteung wareg, lamun henteu daek neleg. Dalam sunatullah na kudu neleg. Lamun perut hayang eusi. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan dari kata takdir dan sunatullah itu Allah yang menciptakan, Allah yang telah memberikan bahan dengan sempurna, diberi ini, urang tinggal nerapkeun sesuai rejeng sunatullah. Nah, gitu. Rupanya cukup pembahasan kita takdir dan sunatullah. Mudah-mudahan tong sare bari nungguan rizki. Aku lu qauli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa-apa ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terkhusus bagi Al-Ustadz dan khususnya bagi kita yang mendengarkan. Mungkin cukup sekian kajian kali ini. Tutup saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.